warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Dulutul Abidah dengan NPM 3523110008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review artikel jurnal yang berjudul Antibakteri pada formulasi sediaan sabun mandi kombucha bunga telang atau dengan nama ilmiah Clitoria ternatea L sebagai produk bioteknologi farmasi. Langkah pertama yaitu kita perlu mengetahui identitas dari artikel tersebut. Di sini saya mengambil artikel dengan judul Antibakteri pada formulasi sediaan sabun mandi kombucha bunga telang atau Clitoria ternatea sebagai produk bioteknologi farmasi. Nama penulis dari artikel ini ada Firman Razaldi, Siska Dwi Anggraini, Aris Ma'ruf, Muhammad Andri, Henry Faisal, Hanafis Sastrawinata, Indra Ginting, dan Muhammad Amin Nasution. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Biotek volume 11 nomor 1 tahun 2023. Selanjutnya ada latar belakang dari artikel. Artikel ini membahas tentang pembuatan sabun mandi cair dengan bahan aktif ekstrak fermentasi kombucha bunga telang atau dengan nama ilmiah Clitoria ternatea L. Tujuannya adalah untuk mengetahui efek formulasi sabun dengan variasi konsentrasi ekstrak kombucha dengan variasi 20%, 30%, 40% terhadap aktivitas antibakteri terhadap S. epidermidis dan P. aeruginosa. Metode yang digunakan adalah dengan uji daya hambat menggunakan metode difusi cakram. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi sabun dengan konsentrasi 40% memiliki zona hambat terbesar terhadap kedua bakteri. Selanjutnya ada kerangka teori. Artikel ini memiliki kerangka teori yang merupakan bunga telang mengandung senyawa antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri dengan beberapa mekanisme seperti menghambat jelas protein dan dinding sel bakteri. Sabun mandi menjadi medium yang tepat untuk aplikasi ekstrak antibakteri kombucha bunga telang ini. Berikutnya adalah pada tahap hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis atau dugaan sementara dari artikel yang saya review ini yaitu menjelaskan bahwa konsentrasi fermentasi ekstrak kombucha bunga telang atau dengan nama lain Clitoria ternatea L pada formulasi sabun mandi cair berpengaruh terhadap aktivitas antibakterinya, yaitu terhadap S. epidermidis dan P. aeruginosa. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak kombucha, maka semakin besar pula daya hambatnya terhadap kedua bakteri tersebut. Selanjutnya adalah tahap metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram terhadap bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa. Kemudian melakukan pengukuran diameter zona hambat untuk mengetahui daya hambat maksimum dan analisis data menggunakan uji ANOVA untuk membedakan dan membandingkan rata-rata zona hambat tersebut. Jadi, inti dari hipotesis, kerangka, dan metode penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kombucha terhadap aktivitas antibakteri sabun mandi yang dibuat. Berikutnya membahas mengenai isi jurnal. Artikel ini membahas mengenai produk kosmetik berupa sabun mandi cair dengan bahan aktif ekstrak kombucha bunga telang. Tumbuhan ini memiliki senyawa antibakteri sehingga berpotensi sebagai bahan alami dalam sabun. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui konsentrasi teroptimal ekstrak kombucha dan formulasi. Metode uji daya hambat yang digunakan cocok untuk mengetahui aktivitas antibakteri secara kuantitatif. Kesimpulannya bahwa konsentrasi 40% terbukti paling baik sesuai dengan hipotesa awal. Artikel ini bermanfaat untuk mengembangkan produk kosmetika alami. Adapun keunggulan dari produk ini yaitu yang pertama, mengandung bahan aktif alami yaitu ekstrak kombucha bunga telang yang memiliki aktivitas antibakteri. Kemudian yang kedua, produk kosmetik herbal aman digunakan karena berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga, formulasi sabun cair ini praktis dalam penggunaan serta memiliki daya hambat yang baik terhadap bakteri penyebab infeksi kulit seperti S. epidermidis dan P. aeruginosa. Yang terakhir, konsentrasi ekstrak 40% memiliki daya hambat tertinggi dibanding konsentrasi lainnya. Selain kelemahan, ada pula kekurangan dari produk ini.
Untuk kekurangannya, yang pertama, belum dilakukan karakterisasi kandungan senyawa aktif dari ekstrak kombucha tersebut. Kemudian, yang kedua, hanya diuji aktivitas antibakterinya terhadap 2 jenis bakteri saja. Yang ketiga, stabilitas produk belum diketahui dalam jangka panjang. Yang keempat, belum dilakukan uji aman dan uji klinis untuk melihat efek samping produk. Kemudian terakhir, efisiensi harga produk belum dianalisis pada artikel ini. Selanjutnya ada beberapa kritik dan saran pada artikel ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut diantaranya, yaitu yang pertama, perlu adanya analisis kadar senyawa kimia aktif ekstrak kombucha yang bertanggung jawab atas aktivitas antibakteri. Kemudian perlu adanya uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan negatif. Yang ketiga, ada uji aktivitas antibakteri dalam jangka panjang untuk melihat stabilitas produk. Dan yang keempat, harus diadakannya uji secara klinis untuk melihat keamanan dan efek produk pada kulit. Nah, jadi dapat disimpulkan dari artikel yang telah saya review tadi, bahwa produk bioteknologi farmasi berupa formulasi dan sediaan sabun mandi dengan bahan aktif hasil fermentasi bunga telang atau kombucha berkorelasi secara positif sebagai antibakteri terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa. Selanjutnya, pada tingkat konsentrasi 40%, sediaan sabun mandi dengan bahan aktif kombucha bunga telang adalah perlakuan yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, yaitu bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa dengan daya hambat masing-masing. Diameter zona hambat yang dihasilkan pada sediaan sabun mandi kombucha dengan konsentrasi 40% untuk terhambatnya pertumbuhan bakteri S. epidermidis adalah sebesar 10 mm dan masuk dalam kategori kuat. Sedangkan bakteri P. aeruginosa adalah sebesar 7 mm serta termasuk pada kategori sedang.